yang hujan dingin ya tadi malam, siapa yang rumahnya ada petir dan ini ya mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat, semuanya selamat ya. Saya Kak Ros hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Baik, sebelum kita menuju ke pasangan berbahagia yang baru saja mengumumkan kalau sedang hamil istrinya, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot tentunya baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita hot apa yang kita pilih untuk kita pojokin hari ini? Yang pertama, cuma ada satu kok beritanya. Ini berita kelanjutan dari Rachel Faye-nya. Inilah selebgram yang hits banget gitu. Yang kemarin jadi ramai perbincangan gara-gara dia pergi ke Amerika dan pulang ketahuan kalau dia tidak menjalani masa karantina alias cuma 2 hari lalu kabur gitu ya. Ada artikelnya katanya hari ini setelah ramai diomongin ini begini. Itu berapa hari ya? Kayaknya seminggu deh ramainya. Baru akhirnya ada kabar bahwa soal kabur karantina. Pacar manajernya juga akan diperiksa polisi. Jadi hari ini rencananya polisi akan layangkan surat pemanggilan terhadap Rachel Faye-nya. Dia dan pacarnya dan manajernya karena mereka itu bertiga perginya dan kayaknya kabarnya tiga-tiganya ini juga tidak karantina secara utuh. Harusnya waktu zaman dia itu 8 hari. Ya, dia cuma 2 hari terus habis itu sisanya nggak tahu kemana gitu ya. Oh, bukan nggak tahu kemana. Merayakan ulang tahun di Pulau Sumba ya, pokoknya gitu. Nah ini kalau kita baca aturannya, sebenarnya aturannya sempat 5 hari, kemudian berubah pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya itu berubah jadi 8 hari. Terus di bulan ini Oktober turun lagi menjadi 5 hari. Jadi kalau dari luar negeri atau WNA dari luar negeri masuk ke Indonesia itu harus karantina dulu. Itu harus, entah itu mau di hotel, kalau di hotel ya bayar dulu. Jadi sebelum nyampe ke Indonesia udah tahu tuh mau karantina di mana atau di Wisma Atlet gitu ya. Nah sekarang kita lihat ada banyak selebriti juga yang menyoroti Rachel Faye-nya ini ya. Salah satunya adalah yang paling aktif sekali menyoroti adalah Nikita Mirzani. Ada postingannya nih Nikita Mirzani nih, apa bilang gini ya. Jadi yang namanya Rachel Faye-nya itu ternyata kabur dari karantina bukan cuma sekali tapi sudah 2 kali. Yang pertama waktu liburan ke Dubai sama pacarnya. Kedua ke USA sama pacarnya juga katanya gitu. Kalau sampai nggak di penjara si kasihan yang pada di karantina terus nggak usah dijadiin duta-dutaan deh. Jadi kayak main-main ini pemerintah dikit-dikit orang bermasalah diangkat jadi duta. Karena sempat ada gosip-gosip gitu dia mau diangkat jadi duta karantina. Yang protes lagi soal ini siapa sih Deddy Corbuzier dari kalau nggak salah dia bilang nih sampai diangkat jadi duta karantina dia kayaknya mau ngapain gitu. Coba kita lihat sih waktu di Dubai kapan sih dia waktu itu ke Dubainya. Oh ini dia ya foto-fotonya waktu itu di Dubai. Dan kayaknya waktu di Dubai itu baru launching pacar baru itu. Ini baru cerai apa terus ini launching lah cowok baru. Ini di bulan Mei tanggal 26 ya. Padahal bulan Mei, kita lebaran tuh kapan sih? Mei kan? Padahal itu kan sempat katanya kita dilarang mudik apa segala macam. Diana pergi ke Dubai pulang nggak karantina. Nah, makin kesel nggak tuh orang-orang dengernya ya kan? Pokoknya ini foto-foto dia waktu di Dubai. Nah waktu ini sih orang nggak pada ngeh ya. Kenapa nggak ngeh? Ya karena mungkin ya kita juga lagi sibuk sendiri ya. Tapi kalau yang kepergiannya kemarin di Amerika itu karena ada juga netizen yang dia bertugas mencatat Rachel Faye-nya ini karantina di Wisma Atlet itu yang ngadu di Instagram dia bilang aku yang mencatat aku petugas yang mendata dia kok dia baru 2 hari udah nggak ada ini orang kemana gitu dan kabarnya ya dia bisa lolos itu karena dibantu oknum begitu ya. Coba kita lihat komentar netizen. Cek. Kalau emang nanti nggak dipenjara diganti sama hukuman sosial media, gimana sih hukum sosial media tuh? Aku nggak ngerti deh. Diganti sama hukum sosial media aja, report akun IG-nya biar hilang. Doi sombong banget karena endorsannya. Gak usah alibi ada anaknya udah nggak minum ASI, masih ada bapaknya dan neneknya katanya gitu. Lanjut berikutnya. Hukumannya dikurangin karena punya balita, padahal dia liburan bisa nggak bawa anak. Maaf katanya gitu. Ini ngomong-ngomong ya, ini kalau hukumannya dihilangkan sosial medianya serem loh. Karena kemarin juga beredar tuh ya red cardnya Rachel Faye-nya, endorsannya Rachel Faye-nya. Satu IG story aja berapa 100 juta ya katanya ya. Video Reelsnya 100 juta di feed ya kan. Begitu hilang itu hilang pemasukan. Apa dia itu hukumannya? Ya serem ya. Oke lanjut berikutnya komentar. Bakal satu sel bertiga nggak? Ya kan waktu itu juga sekamar bertiga manajer. Biar irit kalau itu. Kalau di ini aku ya kan dipisah-pisah laki perempuan. Lanjut berikutnya. Tunggu nangis-nangisnya. Lanjut lagi ada lagi komentarnya. Nggak ada. Tapi ibunya Rachel Faye-nya kemarin juga sempat ngasih komentar gitu ya. Supaya anaknya tidak dihujat gitu. Ya mungkin maksudnya bukan menghujat, orang kesel aja kali ya.
Kan pelampiasan kesel kemana ya, kebetulan ada dia yang melakukan kesalahan ya ke dia aja. Oke, sekarang kita akan menuju ke bintang tamu kita. Ini adalah, ini salah satu pasangan favorit aku juga ya. Yang kemarin baru menerima kabar gembira kalau istrinya sedang mengandung. Kita lihat dulu profilnya Christiana dan Siti Badriah berikut ini. Siti Badriah, pedangdut berusia 29 tahun ini mengumumkan kehamilannya pada 11 Oktober kemarin setelah 2 tahun menikah dengan Christiana Baharudin yang sebelumnya kerap ditanya kapan hamil oleh netizen. Pelantun lagi cantik ini 17 Juli kemarin memberi kejutan tes pack positif kepada Christiana yang sedang tertidur hingga sang suami menangis haru, sujud syukur dan memeluk si Bad. Perempuan yang mengidam menikmati suasana sejuk ini ketika memposting video berlibur ke puncak disebut netizen baby bump-nya tidak kelihatan. Pasangan yang berkenalan sejak 2018 karena satu FTV ini sejak menikah menimbulkan pro dan kontra karena si Bad berpenampilan seksi, namun ada yang menyebut couple goals karena tiap traveling ke Bali membuat video romantis di TikTok. Bagaimana cerita kehamilan Siti Badriah? Dan benarkah Siti Badriah sengaja jarang memposting foto di Instagram sejak tahu hamil karena baru mau mengumumkan kehamilan setelah 4 bulan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Siti Badriah dan Christiana, terima kasih sudah datang, selamat sekali lagi ya. Kita lihat coba ini Google nih, sekarang kalau Google ke Siti Badriah bunyinya adalah set. Hamil. Kita lihat postingannya ya. Ini kan kalian posting video akhirnya nunggu-nunggu nggak sabar pasti ya nunggu sampai boleh posting juga gitu ya. Iya bener-bener. Aduh gatel banget udah pengen posting. Gatel banget nih pakai ada fotonya di covernya muka suaminya yang baru bangun tidur. Sampai sekarang masih gemetar ngeliat video ini. Pernikahan aku dan Christian tanggal 25 Juli 2019 dan Allah memberikan hadiah terindah untuk kita 1 minggu sebelum ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mungkin banyak di antara kita yang baru 2 tahun aja segitu amat. Tapi buat dia stres banget. Aku tahu ya dulu di awal-awal kan begitu tes atau begitu tiap ini dapat dia nangis kamu ya. Iya. Ya saking pengennya. Setiap bulan pasti nangis gitu karena dapat lagi itu selalu nangis. Beda-beda sih Karo stepnya. Kayak 3 bulan pertama itu kayak setiap bulan nangis. Abis itu 3 bulan selanjutnya misalnya udah 6, 7, 8 itu udah kayak oh ya udah deh. 8, 9, 10 kayak udahlah pasrah. Abis itu kayak 10, 11, 12 tuh kayak udah balik lagi. Balik nangis lagi. Step yang awal nangis lagi. Karena udah setahun gitu nangis lagi. Aduh, karena pengen banget ya. Padahal suaminya sih kayaknya santai-santai aja waktu itu sempat ditanya ya. Coba kita lihat ini mereka share juga. Akhirnya baru share di bulan Oktober ini ya. Padahal kejadiannya dari bulan Juli. Kita lihat ini pada saat suaminya dikasih surprise test pack istrinya. Berikut ini. Nangis lagi. Oh, kamu begitu pengennya, emang udah pengen banget hamil ya sih Batya? Pengen lah Kak Ros kan banyak banget orang yang bilang kalau kita kenapa karena nggak punya anak gitu kan. Banyak bulian juga ya. Karena banyak cibiran dari orang lain, orang terdekat pun juga ada yang kayak kenapa nggak bisa punya anak. Nggak bisa punya anak. Gitu. Mandul, Siti mandul. Dan lain-lain. Serius? Iya. Tega banget sih. Sampai itu yang bikin aku sedih gitu. Karena kita tes aja kita semuanya normal, kita nggak kenapa-napa gitu. Tapi kenapa Allah belum ngasih tuh itu yang bikin ya Allah kenapa ya gitu. Dan ketika dapet tuh kayak ya Allah akhirnya gitu kayak semua yang omongan jelek dari orang lain kita bisa patahin saat itu. Allah kasih jawabannya. Aduh. Nah terus pada saat kamu tes nih, kamu memutuskan untuk tes itu kenapa ada sesuatu apa? Karena memang udah telat atau ada feeling atau apa tuh? Iseng aja sih sebenarnya. Iseng aja aku. Karena emang apa tiap bulan kamu tes? Iya. Karena emang selalu sedia test pack di rumah. Aku selalu sedia kan. Dan emang setiap bulan tuh aku selalu test pack. Gitu. Dan kemarin nggak tahu kenapa jadi ya udahlah iseng aja gitu. Kan emang sekalian mau pindahan juga kan. Habis beres-beres tuh ada test pack gitu. Ya udah aku akhirnya ngambil gitu. Ya udah coba ternyata gitu 2 garis gitu. Dan dia belum bangun, aku di kamar mandi tuh kayak tau gak sih kayak kesurupan gitu terus kayak
kayak gitu-gitu sendirian. Gitu. Jadi itu di hari yang sama kamu tahu, langsung kamu Langsung mau pagi-pagi Langsung, itu iya, ya? Oke. iya, Sekarang aku langsung. tanya ke Christian, ngimpinya apa tuh waktu kamu tidur? Nggak tahu sih Kamu kalau tidur, terus dibangunin gitu. soalnya aku juga baru pulang pagi kalau nggak salah itu jam 2, jam 3 tuh baru pulang syuting. Jadi masih agak berat banget buat bangun, itu jam setengah 12 kalau nggak salah ya saya. Jam Setengah 12 dibangunin, dikasih box HP, dan aku tahu itu HP-nya tuh HP yang yang aku dia kasih beli buat aku. gitu, HP yang aku beli buat dia. Pas aku lihat, ngapain sih ini HP Canda kamu, apa sih ini gitu ya? apaan? Dan ulang tahun pernikahan kan masih seminggu lagi dari situ kan, masa ngasih kadonya sekarang? Jadi ya udahlah, mau ngeprank kali, iseng. Gitu. Pas dilihat buka, wow, kayak aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kayak ini beneran nggak sih, kayak bohongan, karena baru bangun tidur kayak masih Iya masih belum masih nyatu lalungu semuanya. gitu, Sundanya masih kayak lalungu gitu. Pas ngeliat kayak beneran gak sih, ternyata beneran. Aduh, seneng banget. Alhamdulillah. Terus hari itu setelah kalian tahu tuh kalian ngapain? Langsung kasih tahu semua? Iya, Langsung. Orang Orang tua, tua, teman-teman terdekat, teman saudara terdekat. semuanya kasih tahu. Terus kan emang jaga-jaga ya, kalian emang sengaja nurutin untuk ya di keep dulu sampai Iya. 3 bulan Iya. gitu ya. Hmm. Pasti nggak sabar banget ya. Banget. banget, karena kita juga takut ain ya, Iya, awalnya iya, iya. takut ain. Jadi kita tahan dulu sampai, kata orang tua sih sampai 4 bulan Sampai 4 baru bulan bisa udah bisa katanya di-tap. gitu. Jadi kita tahan. Kita tuh udah kayak kita udah foto-foto kan pas Udah pas pengen gatel. kerja. Aduh lucu banget. Aduh aku gendutnya, aku lucu, aku pengen posting kayak gitu-gitu. Ya itu semua foto-foto yang sekarang kita posting tuh ya foto-foto yang udah Foto-foto lama. udah sebelumnya yang udah 4 lama bulan ditaruh. dari perjalanan 4 bulan ya. Kita punya juga pernah wawancara mereka berdua, ini lucu banget ya, saking pengennya hamil gitu ya. Kita pernah tanya fitnah atau fakta. Si Batut jadi rajin makan toge sama daging. Iya, Sebenarnya betul. nggak suka makan daging. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Bahwa kamu itu saking pengennya cepat punya momongan, tiap hari kamu itu mengkonsumsi toge dan daging. Dan kamu mau tiap hari kamu makan itu harus ada togeannya dan daging-dagingannya. Astaga, iya bener. Fakta. Fakta. Iya. Emang itu dari dulu sebelum nikah udah suka makan toge? Kalau dari sebelum nikah memang udah suka toge, tapi kalau daging nggak suka. Gitu. Tapi Itu demi setelah supaya yang cepat dua hamil? bulan, ya kan ikhtiar mah nggak apa-apa. Cie. Dan selain enak, ternyata enak juga gitu. Jadi yang Selain enak, ternyata enak juga. Makan-makan aja. Oke. Lihat lagi Chris, Vita atau fakta? Bahwa kalau kamu itu sebenarnya belum pengen buru-buru punya momongan, tapi karena tekanan publik dan tekanan dari Sibat yang selalu nangis pengen hamil, kalau akhirnya kamu mama ikut aja fitnah atau fakta. Fakta. Ya, Saat itu emang iya, masih santai. masih santai dikasih alhamdulillah, dan juga sebenarnya. Enggak, sebenarnya aku ngomong kayak gitu. Aku sebenarnya pengen punya anak, pengen banget punya anak. Cuman aku tuh buat menguatkan istri aku. Jadi aku ya udahlah, aku juga, jadi aku bilangnya aku santai aja sih sebenarnya. Aku nggak Jadi nggak pengen banget kebebanan. punya anak, Iya. biar istri aku tuh nggak terlalu kepikiran banget kalau misalnya suaminya punya anak tuh jadi tekanan kan. Karena dienggak-enggakin juga perempuan pasti kepikiran kan, Ros? Iya kan? Apalagi iya gitu ya. Iya kan, apalagi iya emang lama nih kasihnya gitu. Aduh, terus ngidamnya apa nih? Katanya dia bilang tadi, ih lucu deh, aku mual Karas, lucu banget. Mualnya kalau apa? Ngidamnya nggak ada sih Kak Ros. Tapi mualnya kalau apa tuh, pagi, siang, Wah, sore? selalu Setiap saat. setiap Lagi habis nonton makan. Korea mual, lagi makan mual, Mual. lagi mual, lagi mandi mual. Mandinya masih suka ditungguin? Harus ditungguin tuh? Enggak. Udah. Udah enggak. Tungguin aku maksudnya, iya. Dan setiap cium bau dia, bau parfumnya dia, Dia aku benci. mual, aku benci sama dia. Semua Karo, semua parfum aku dia benci, masalahnya tuh. Ada yang nggak bisa nggak dipakai sih? Terus ini katanya babynya namanya dipanggilnya baby fruity, Iya. karena Iya. aku bisa cuma makan buah aja. Iya. Iya, gitu. Iya. Jadi Masuknya memang buah doang yang aku masuk. Jadi setiap habis makan apapun itu, sebanyak apapun aku makan tuh kayak keluar lagi. Tapi kalau buah tuh nggak pernah keluar lagi. Itu sampai 3 bulan di awal kan? Sampai masih- sekarang. Sampai sekarang. Serius? Iya. Belum ada makanan berat yang lebih Udah mendingan? ada. Udah, Makan cuman sih makan, tapi abis itu pasti aku keluar. Kongkek. Oh gitu. Sampai yang tau gak sih kayak di Rukiah gitu, kalau sampai yang sampai segitunya. Seru deh. Seru deh kata dia, tapi semua disyukuri Kasihan ya. tapi sebenarnya aku kasihan liatnya. Seru banget. Soalnya sampai ngejoprak begini di toilet. Iya. Begitu. Tapi itu dinikmatin. Nikmatin banget, alhamdulillah. Ini ada mungkin satu tempat yang kamu nggak akan mual-mual, yaitu di kursi fitnah atau fakta. Silakan Christian sama si Batuk, kita udah ganti kursinya.
Kursinya lebih enak pendek. Baik. Baik ya kan. Sibat di situ yang masih ada jarak ya kan. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan aja. Ini kenapa harus dipegangin gitu sih? Enggak, dia emang jalannya oglek gini kan. Jadi Iya, kayak harus nggak kenapa ya tegang aku kayak gitu? liatnya. Aku tuh merasa badan aku berat banget gitu loh harus. Jadi kalau jalan tuh kayak gini-gini Berat naik gitu. berapa kilo? Katanya udah naik 10 kilo. Ada ya. Ada? Oh iya, Itu ada. gara-gara pandemi atau gara-gara hamil? Kan hamil ya kayaknya. Hamil kali ya. Iya. Nggak tahu sih, aku Lebih bingung dari juga. 10 kilo Karos. Lebih? Lebih. Gak apa-apa dinikmatin Iya, ya. iya. Alhamdulillah. Oke, baik, kalian udah tahu dong kalau duduk di sini adalah artinya menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Sibat, fitnah atau fakta? Kalau selama hamil kamu nggak dibolehin keluar sama suami kamu, kecuali kalau itu endorsan. Karena nggak apa-apa, soalnya menghasilkan uang yang bisa buat nambahin biaya persalinan. Fitnah atau fakta? Fitnah. 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 Kalau keluar sih emang nggak boleh. Tapi maksudnya apa ya? Dia nggak ngizinin aku sama sekali keluar dan dia nggak sama sekali nggak ngizinin aku buat kerja. Nggak Apapun boleh itu. kerja juga nggak boleh. Jadi Iya. ini baru hari ini baru hari ini. Gitu. Akhirnya nih karena sudah lewat 4 bulan. Karena sudah lewat 4 bulan, jadi kayak udah tenang aja gitu Karos. Kalau sebelumnya kan kayak aku tuh kayak was-was banget takut kenapa-napa. Terus mama papa juga kan selalu selalu pesan kayak jaga ini anak pertama kamu, jaga anak. Macem-macem apa segala macem. Iya takut segala macam. Dan emang nggak boleh kemana-mana. Dan kalau keluar pun itu permintaan Siti. Iya termasuk yang ke puncak itu. Iya. Si lembu. Iya, itu emang permintaannya Siti. Emang maunya dia. Terus sampai pakai ada acara nginep di hotel segala ya. Iya. Udah lama gak liburan soalnya. Iya. Iya. Kan dia yang gatel, emang Bumil yang gatel. Pengen jalan-jalan mulu. Tapi nyampe di sana aman tuh, gak mual-mual di jalan. Mual kan? Mual tetap. Tapi kan ini minimal aku segar kalau ngelihat pepohonan. Iya, dan dia tuh lebih bisa makan kalau di luar Karos. Iya, bener-bener. Nggak muntah. Oh daripada di rumah. Daripada di rumah. Di teras kalau gitu makannya Bu. Di luar rumah ya, Bu. Iya. Chris, fitnah atau fakta? Kamu tuh kan orangnya necis banget ya. Bahkan lebih necis dibandingkan Sibat. Sibat itu bisa santai keluar rumah nggak dandan, pakai baju biasa aja. Tapi kalau kamu nggak bisa dari atas sampai bawah harus terkonsep. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Aku itu kalau ke mall aja cuma pakai baju Iya, barong iya, sama celana barong. kolor. Oh, Kayak gitu. Itu fitnah. enggak ya. Cuma Enggak. kalau buat pemotretan kamu terkonsep ya. Iya, kalau acara-acara tertentu sih. Oh, catat. Kayak lebih menghargai aja kalau misalnya kemana ya bajunya harus rapi. Oh gitu. Kalau nanti punya anak nih, kalau punya anak cewek misalnya, nah siapa yang pasti akan lebih gatal didandanin kayaknya nih? Aku sih. Papinya sih. Aku sih. Bapaknya ya, istrinya aja didandanin ya. Ada, Pak, iya ya? betul. Bisa terlihat kan perbedaannya Karos? Lihat, oke lanjut. Sibat, fitnah atau fakta? Kalau sejak hamil kamu juga suka marah-marah. Apalagi karena naik 10 kilo. Soalnya baju udah hingga daleman jadi nggak muat. Tadinya ukurannya XS. Sekarang nggak muat dan bahkan kamu marah karena pernah dibeliin ukuran XL sama suami kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu fakta sekali. Fakta! Fakta! Ternyata muat nggak XL? Muat Karos. Muat. Sekarang muat. Pas baru nyampe ini kan dia kan udah nggak muat nih semuanya. Aku tuh kasihan ngelihat dia tuh kayak aduh udah nggak muat. Pas aku lihat ternyata ngejeplak sampai merah gitu Kesiksa. dong. Kesiksa Tapi kasihan ngejeplak banget. merah itu yaudah lah aku langsung pergi ke mall beli celana dalam yang lebih besar. Aku nggak tahu ukurannya berapa kan. Yaudah lah aku langsung beli yang XL. Pas udah nyampe udah baju celana daleman semuanya. Kenapa aku dibeliin XL? Kamu pikir aku segendut apa? Iya. Gitu kan. Habis itu kayak coba aja dulu. Pas dicobain. Iya. Aduh, kesel ya Sibatnya. Ya gimana dong, kaget kan tadinya kurus langsung bluk gitu. Ya nggak apa-apa, nanti gampang lah kalau udah melahirkan Iya bisa dong. dikurusin lagi ya. Chris, fitnah atau fakta? Sejak Sibat hamil kamu tuh jadi ekstra sabar banget. Itu karena moodnya Sibat kayak roller coaster, kadang up, kadang down, kadang sedih, tiba-tiba marah. Fitnah atau fakta? Fakta. Ya, moodnya kayak roller coaster gitu. Ada nangisnya juga emang. Harus itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa nangisnya? Nangisnya kenapa? Aku baru pagi-pagi nih mau jalan. Tiba-tiba dia keluar. Kamu kenapa? Aku bingung mau makan apa. Ya makan apa yang ada di bawah, mau nasi goreng? Gak mau. Ini semuanya gak mau dikasih kan. Dia yang mau tuh waktu itu apa? Yang itu? Apa tuh? Aduh. Kotak-kotak? Apa? Ya Ketupat sayur. Dikasih ketupat sayur. Pas dicobain, gak enak. Nangis? Nangis.
Ya begitulah, tiba-tiba abis itu udah makan enak, aku suka ini happy, aku suka enak. Kayak berubahnya tuh langsung saat itu juga. Takut deh. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba Itu sedih. sebelum hamil nggak gitu? Enggak, Sebelum hamil nggak gitu? ya lumayan sih, cuman nggak gitu-gitu. Sengaja kayaknya ngetes kesabaran bapaknya. Iya kayaknya. Sibat, fitnah atau fakta? Netizen banyak yang repot sama kamu hamil karena ini sekarang serba salah ya. Nggak hamil ditanya kapan hamil. Begitu hamil, netizen yang bikin kamu kesal dan nanya, kok perutnya nggak kelihatan sih? Kok perutnya kecil sih? Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Room. Baby bumpnya nggak lihat nih, nggak lihat. Acara